Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 23109320011. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan soal mengenai variabel random dan distribusi probabilitas diskrit beserta variabel random dan distribusi probabilitas kontinu. Yang pertama itu variabel random dan distribusi probabilitas diskrit. Saya akan membahas sebuah pembahasan dari distribusi binomial, lalu sebuah soal dari distribusi hypergeometrik. Yang pertama yaitu distribusi binomial. Soalnya saya ambil itu peluang seorang pasien pulih dari operasi jantung adalah 0,9. Berapa peluang dari kejadian-kejadian berikut? A. Tepat 5 dari 7 pasien berikutnya pulih. B. Setidaknya 2 dari 4 pasien berikutnya pulih. C. Tidak ada satupun pasien dari 8 pasien berikutnya pulih. Lanjut ke pembahasan. Untuk notasinya dapat dilihat pada PPT. Rumus dari PDF-nya juga dapat dilihat di PPT. Untuk pembahasan yang A, yaitu diketahui N atau jumlah trial sama dengan 7, dan X atau peluang keberhasilan yang diinginkan yaitu 5, dan peluang kejadian seorang pasien pulih atau beta, atau di sini saya menuliskan dengan P, yaitu sama dengan 0,9. Dengan demikian diperoleh P, X atau peluang keberhasilan yang diinginkan sama dengan 5, sama dengan binomial, atau B, dalam kurung 5 yaitu peluang keberhasilan yang diinginkan, 7 yaitu jumlah kejadian atau jumlah trial, dan 0,9 yaitu peluang keberhasilan. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, yaitu kombinasi dari 7 dan 5 dikalikan dengan peluang keberhasilan berpangkatkan X, yaitu berpangkatkan 5, dikalikan dengan peluang gagal atau 1 dikurang dari beta, yaitu 0,1 berpangkatkan jumlah trial dikurangi dengan keberhasilan yang diinginkan, yaitu 7 dikurang 5. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil perhitungan itu 0,1240 atau 12,4%. Lalu yang B itu dengan cara yang serupa. Sebelumnya soalnya itu setidaknya 2 dari 4 pasien berikutnya pulih, maka kita mencari peluang dengan X keberhasilan yaitu 2, 3, dan 4. PX besar sama dari 2 itu sama dengan 1 dikurang dalam kurung PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Lalu sama dengan 1 dikurang binomial dengan peluang keberhasilan 0 dan jumlah trial itu 4, dan peluang keberhasilannya itu 0,9 dikurang binomial peluang keberhasilan atau keberhasilan yang diinginkan yaitu 1 dengan jumlah trial itu 4 dan peluang keberhasilan 0,9. Lalu dimasukkan ke dalam rumus dari PDF binomial itu sendiri telah tertera di PPT. Lalu setelah dilakukan perhitungan dan penyelesaiannya, didapatkan hasil yaitu PX besar sama dengan 2, yaitu 0,9963. Atau dapat disimpulkan peluang keberhasilan dari setidaknya 2 dari 4 pasien berikutnya pulih dengan peluang keberhasilan 0,9, yaitu 0,9963. Lalu yang C yaitu dengan cara yang serupa, atau dengan soal itu tidak ada satupun dari 8 pasien berikutnya pulih, maka dapat disimpulkan keberhasilan yang diinginkan yaitu 0 atau X sama dengan 0. Maka diperoleh PX sama dengan 0, binomial, peluang keberhasilan yang diinginkannya itu 0, dan jumlah trial itu 8, dan peluang keberhasilan itu 0,9. Lalu dimasukkan ke dalam rumus dari PDF binomial itu sendiri, dilakukan perhitungan dan penyelesaian, maka didapatkan hasil 0,4305 atau 43,05%. Lalu soal yang kedua dari distribusi hypergeometrik, yaitu suatu pabrik ban melaporkan bahwa 2 dari 6 ban yang dikirimkan ke satu toko kondisinya cacat. Jika seseorang membeli 3 ban di toko tersebut, tentukan peluang bahwa A. Terdapat satu ban cacat dan dibelinya. B. Tidak ada ban cacat yang dibelinya. Untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan distribusi hypergeometrik, kita dapat menggunakan rumus yang telah tertera di PPT. Lalu untuk pembahasannya, yaitu untuk soal yang A diketahui N besar atau total kejadian yaitu 6, lalu N kecil atau jumlah pembelian yaitu 3, K besar keberhasilan dari yaitu total keberhasilan dari seluruh kejadian yaitu sama dengan 2, dan X keberhasilan yang diinginkan dari pengambilan sampel kecil atau dari N kecil. Dengan demikian diperoleh PX sama dengan 1, yaitu hypergeometrik dari 1 yaitu X atau peluang keberhasilan dari sampel kecil atau dari N kecil, lalu jumlah total trial atau N besar sama dengan 6, lalu 3 yaitu N kecil atau jumlah pembelian dari soal ini, lalu K atau total keberhasilan dari seluruh trial yaitu 2. Setelah dimasukkan ke dalam rumus,
maka didapatkan perhitungan seperti ini, lalu dilakukan perhitungan dan penyelesaian, lalu didapatkan hasil dari keberhasilan itu 3,5 atau dalam desimalnya itu 0,6. Lalu untuk soal yang B dengan cara yang sama, kita di sini perbedaannya dari soal yang A yaitu hanya peluang keberhasilan yang diinginkannya. Jadi keberhasilan yang diinginkan pada soal B ini yaitu sama dengan 0. Maka dilakukan hal yang sama pada soal sebelumnya, didapatkan perhitungan seperti yang tertera pada PPT, lalu didapatkan hasil perhitungan yaitu 1/5 atau bentuk desimalnya itu 0,2. Lanjut, pada distribusi kontinu ini saya akan membahas dua buah pembahasan soal, yaitu distribusi normal dan distribusi Weibull. Jadi soal yang saya ambil pada distribusi normal itu distribusi berat 8.500 orang mahasiswa diketahui mendekati normal dengan mean 53 kg dan deviasi standar 3 kg. Yang pertama, hitunglah persentase banyak mahasiswa yang berat badannya antara 50 kg dan 55 kg. Lalu yang kedua itu hitunglah total banyaknya mahasiswa yang berat badannya kurang dari 49 kg. Untuk memudahkan perhitungan dan agar tidak memakan waktu yang lama, kita dapat menggunakan tabel Z atau tabel Z atau tabel di bawah kurva normal. Untuk soal yang pertama yaitu hitunglah persentase banyak mahasiswa yang berat badannya antara 50 kg dan 55 kg. Di sini berarti kita dapat menuliskannya P 50 kecil dari X kecil dari 55. Jadi X-nya itu di antara 50 sampai 55. Nah, untuk di sini kita dapat menghitungkan perhitungan yaitu P X kecil dari 55 dikurang P X kecil dari 50. Untuk melakukan perhitungan tabel Z yaitu dengan mengurangi mean dikurangi X dibagi dengan standar deviasi. Di sini X-nya, rumus dari Z itu sendiri yaitu Z sama dengan X dikurang mean per standar deviasi. Nah, untuk X kecil dari 55, dapat kita lihat pada penotasiannya 55 dikurang 53 dibagi 3, dan pada yang 50 yaitu 50 dikurang 53 dibagi 3. Untuk yang 55 dikurang 53 bagi 3 didapatkan hasil perhitungan yaitu 0,67, dan untuk perhitungan dari 50 dikurang 53 dibagi 3 yaitu didapatkan hasil -1. Nah, di sini kita dapat melihat nilai peluang dari tabel Z dengan 0 untuk 0,67 yaitu 0, di sini kita dapat menghitung 0,6-nya pada tabel pada sumbu vertikal, dan untuk koma keduanya itu 0,07-nya kita dapat menghitung pada sumbu horizontalnya atau sumbu X. Nah, 0,67 maka didapatkan 0,67 peluang itu 0,7486. Lalu dikurangi dengan P Z kecil dari -1. Maka kita dapat menghitung peluang dari -1 yaitu -1 0,1587. Lalu dilakukan perhitungan 0,7486 dikurang 0,1587 yaitu didapatkan hasil sama dengan 0,5899. Lalu untuk soal yang kedua yaitu PX kecil dari 49. Nah, untuk perhitungannya kita dapat menggunakan rumus yang sama dengan distribusi sebelumnya, dengan soal sebelumnya yaitu X dikurangi dengan mean dibagi dengan standar deviasi. Maka 49 dikurang 53 dibagi dengan 3. Didapatkan hasil yaitu -1,33. Nah, di sini kita dapat melihat peluangnya secara langsung pada tabel Z yaitu -1,3, -1,3,3. Nah, didapatkan peluangnya yaitu 0,0918. Maka dapat disebutkan peluang dari X kecil dari 49 itu 0,0918. Lanjut pada distribusi selanjutnya yaitu distribusi Weibull. Soal yang saya ambil itu sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan
beta sama dengan 0,8 dan alfa sama dengan 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Maka didapatkan parameter sebagai berikut. Beta sama dengan 0,8, alfa sama dengan 0,3, alfa sama dengan 3, X atau keberhasilan yang diinginkan yaitu sama dengan 1, lalu eksponensial sama dengan 2,71828. Rumus dari distribusi Babel itu sendiri yaitu 1 dikurang eksponensial berpangkatkan minus X dibagi dengan beta berpangkatkan alfa. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus untuk Px besar dari 1 itu 1 dikurang Tx kecil dari 1. Jadi kita menghitung 1 dikurang CDF X kecil dari 1. Lalu dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus CDF di atas, maka didapatkan 1 dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang eksponensial berpangkatkan minus dengan X sama dengan 1, beta dengan 0,8, dan alfa sama dengan 3. Lalu dilakukan perhitungan, didapatkan hasil seperti yang telah tertera di PPT, yaitu eksponensial minus berpangkatkan minus 1 per 0,8 berpangkatkan 3. Setelah dilakukan perhitungan, dimasukkan angka atau nilai dari eksponensialnya, didapatkan hasil akhir yaitu 0,141830 atau 0,141830. Jadi didapatkan peluang dari mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun yaitu 14%, 14,183% atau 14,183%. Mungkin pembahasan soal dari saya sendiri itu cukup sampai di sana. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.